Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadil Novriandi Pratama dengan NIM 2207314, dan di mana kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar statistik pra UTS, dan di mana di sini soalnya yaitu sebuah perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang akan dihasilkannya, dan apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan, sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaannya. Dan data diambil dari sejumlah sampel yang diukur kekuatan uji tariknya. Berikut adalah data yang akan diperoleh. Nah, di sini sebenarnya ada data 300 data. Nah, alasan saya hanya mencantumkan 204 data di sini adalah sebagai berikut dari instruksi yang sudah ada. Nah, di mana instruksi yang pertama, di situ dimintanya untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan dua digit terakhir NIM Anda. Nah, misalnya gini, NIM Anda itu 1907385, maka ya data yang Anda ambil adalah 185 data. Yaitu maksudnya data dari nomor 1 sampai 185. Nah, di sini karena NIM saya adalah 2207314, dan di sini saya mengambil data sebanyak 204 sesuai dengan instruksi dari 300 data tersebut. Nah, instruksi yang kedua, jelaskan perhitungan sentral tendensi secara manual dengan menggunakan function Excel. Nah, di mana itu ada mean, median, dan modus. Nah, yang ketiga, gunakan stem and left plot untuk mengelompokkan data dan apa yang akan bisa Anda simpulkan. Dan yang keempat itu adalah jelaskan perhitungan variance secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Dan di mana di situ ada rank, variance, dan standar deviasi. Nah, dan yang kelima adalah buatkan tabel distribusi frekuensinya dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan intervalnya. Dan yang keenam adalah plot tabel distribusi frekuensi tersebut ke dalam histogram. Nah, dan yang ketujuh adalah pada selang kepercayaan 95% estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Nah, di sini kita masuk yang ke pertama, yaitu perhitungan sentral tendensi secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Nah, di sini ada yang pertama yang main. Di sini kita akan menghitungnya secara manual dulu, yaitu menghitung manual math itu sangat mudah, yaitu X bar sama dengan sigma X dikurang N. Nah, di mana sigma X itu artinya jumlah seluruh data dan N adalah jumlah, maksudnya, dan sigma X itu adalah kita jumlahkan berapa data kita semuanya, hasil data kita semuanya. Misalnya 296, 310, 302, dan lain-lain, kita jumlahkan itu berapa angkanya. Dan N itu adalah jumlah keseluruhan data kita berapa. Misalnya data kita tuh ada 1 sampai 204. Nah, begitu data saya adalah 204. Nah, maka di sini sudah saya jumlahkan langsung dan nilai semua data saya tersebut adalah 82603 dan dibagi dengan jumlah data saya yaitu 204. Dan hasilnya adalah 404,92. Dan itulah hasil manual dari mencari main. Nah, balik lagi ke function Excel-nya. Function Excel yang dipakai untuk mencari main adalah average di blok di dalam kurung di blok semua data uji tarik tersebut dan enter, maka akan keluar hasilnya. Seperti contoh, ini adalah contoh ketika sudah dibuat function Excel-nya. Nah, yang kedua adalah median. Nah, di mana median ini artinya adalah nilai tengah dari data tersebut. Nah, di mana nilai tengah tersebut adalah 410. Nah, di sini kalau secara manualnya kita mencari, cukup dengan membagi data tersebut dan mencari nilai tengahnya berapa.
Dan di sini saya melihat dari data saya, di sini nilai tengah saya itu adalah berada di 410 dengan di angka 103 sampai 105. Nah, dan dengan mencarinya dengan function Excel sangat mudah juga, di mana fungsinya itu adalah sama dengan median dalam kurung di blok semua data uji tarik tersebut dan enter, maka hasilnya akan keluar. Nah, dan yang selanjutnya adalah mencari modus atau nilai yang sering muncul. Di mana nilai yang sering muncul di sini ya, di data saya adalah 423. Kita lihat 423 ini berapa kali dia muncul? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data saya yang sering muncul itu adalah 423. Ini adalah data yang paling sering muncul sekali. Dengan cara manualnya, kita cuma menghitung jumlah banyak data yang sering muncul tersebut. Dan dengan function Excel-nya, itu juga sangat mudah, yaitu dengan sama dengan mode buka kurung, blok semua data dari uji tarik kita itu, dan kita tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini function Excel ini memiliki kekurangan juga, yaitu terkadang jika ada nilai yang bersamaan yang sering muncul, itu function Excel ini hanya menganggapnya satu nilai saja. Kalau manual, kita bisa membuat nilai itu menjadi dua. Misalnya dibuat dengan tulis tangan dan gimana. Kita next. Nah, yang kedua adalah gunakan stem and leaf plot untuk melompokan data dan apa yang bisa disimpulkan. Nah, di sini dari data minimum saya adalah 296 dan data maksimum saya adalah 500. Nah, sebelum kita lanjut ke stem and leaf-nya, kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian dari stem dan apa itu leaf. Nah, jadi stem itu adalah semua digit data lainnya dari data terkecil sampai data yang terbesar. Dan leaf itu adalah merupakan digit terakhir data dari semua data tersebut. Nah, kita contohkan dari stem ini. Misalnya data kita itu ada 296. Nah, kita contohkan saja data nomor satu adalah 429. Nah, jadi stemnya itu adalah dua angka di depan. Jadi stemnya itu adalah 42. Dan kemudian 9 ini bisa kita kategorikan dengan leaf. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, di sini saya sudah urutkan data saya yaitu mencapai 500. Dari awalnya data minimum saya adalah 296 sampai dengan maksimal data saya adalah 500. Nah, di mana di sini saya sudah kelompokkan di mana stemnya 29, 30, 31, 32, 33 sampai 50 ke bawah. Dan liftnya itu beragam-ragam. Misalnya ada 209 dan liftnya 6 itu artinya adalah 296 dan ini ada 301, 302, 304, 305, 307, 309. Dan di sini ada juga 311, 312, 313, 315, 316, 317. Nah, dan lanjut di sini ada juga 42, 421, 422, 423, dan seluruhnya begitu cara mengelompokkan data menggunakan stem and leaf plot tersebut. Nah, jadi yang terakhir ini adalah count. Count ini adalah berapa jumlah dari leaf tersebut. Maksudnya di sini bukan menjumlahkan data. Misalnya bukan 1 2 kita jumlahkan bukan, tapi menghitung berapa konnya. Misalnya kita hitung ini ada 6, 296 ini leftnya 6. Berarti ini adalah leftnya hanya konnya hanya adalah 1. Nah, misalnya ini kon dari 301, 2, 4, 5, 7, 9 itu konnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti konnya di sini ada 6.
Dan sini ada juga dengan 35, 358, 359. Berarti leafnya ini kan ada 8 dan 9. Berarti ini konnya itu ada cuman 2. Dan begitupun semuanya data tersebut kita mencari konnya bagaimana. Nah, dan di sini ada juga keterangannya. Ini kita jumlahkan kon tersebut. Jadi konnya itu jumlahnya berjumlah 124. Dan perlu diingat, ini kon ini hanya untuk membantu menghitung banyak data saja. Nah, jadi di sini Steam and Plate Love ini dapat disimpulkan bahwa data yang banyak tersebut dapat kita kelompokkan dengan mudah dengan Steam dan Leaf Plot ini, di mana Steam merupakan semua digit datanya, sementara Leaf adalah digit terakhir datanya. Sama umpamanya dengan mempermudah kita untuk menghitung data tersebut. Nah, di sini ada nomor 3, yaitu jelaskan perhitungan varian secara manual dengan menggunakan function Excel. Nah, di sini ada poin yang pertama, yaitu ada A, di mana kita akan mencari range. Di mana function Excel yang untuk mencari rank itu cukup mudah, yaitu sama dengan max. Kita blok semua data, atau bisa juga kita blok data maksimal kita itu berapa. Data maksimal kita itu tadi adalah 500 nih. Kita blok, kita buka kurung lalu tutup kurung, lalu dikurang dengan min, dan kita blok data terendah kita yaitu 296. Lalu kita enter saja, maka hasilnya akan keluar. Dan begitupun dengan mencarinya dengan manual cukup mudah, yaitu cukup dengan kita mencarinya dengan X max dikurang X min. Yaitu artinya adalah nilai X terbesar kita kurang dengan nilai min kita. Yaitu misalnya nilai max kita 500 dikurang saja dengan nilai terkecil kita. Nah, jadi itu adalah rank kita yang akan dapat jadinya hasilnya. Nah, di sini saya juga membuatkan sebuah deskripsinya. XI adalah data awal dan data uji tarik sebelumnya. Di sini tidak ada perbedaan, hanya saja data tersebut dijadikan nilai XI. Nah, di sini terdapat perbedaan kan, di mana data yang awalnya tadi adalah data X saja. Di sini saya merubahnya dengan data XI. Sebenarnya ini sama saja, tapi di sini ada perubahan untuk datanya saja, untuk mencari nilai XI kurang X bar, dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2. Nah, dan ini lanjut ke yang selanjutnya, function Excel yang digunakan yaitu yang cukup mudah, yaitu di mana kita mencari dengan XI kurang X bar ini, di mana kita dengan menjumlahkan saja. Bisa dengan rumus function Excel sama dengan sum di blok semua data dari nomor 1, data ini, data X ini kita blok data 01 XI, lalu dikurang data rata-rata atau bisa disebut dengan X bar, lalu kita kurangi dengan X bar atau rata-rata yang sudah kita cari tadi. Dan enter, dan lalu ditarik ke bawah sampai data itu bisa sebanyak ini, bisa kita tarik ke bawah sampai data terakhir kita. Misal data kita 204, bisa kita tarik ke bawah sampai 204. Nah, lalu untuk mencari XI kurang X bar ini, kita cukup mudah, yaitu klik nilai XI kurang X bar, lalu beri tanda pangkat 2. Di sini kita hanya memangkatkan 2, lalu kemudian tarik sampai ke bawah sama dengan cara yang sebelumnya. Maka hasilnya akan keluar
tanpa ada minus. Nah, kita next. Nah, di sini ada lanjutannya di mana tadi saya bilang kan ada X bar, sigma, di sini ada tambahannya juga N. Nah, di mana dari data tersebut tadi, sigma atau X bar ini adalah X bar itu sama dengan mean atau rata-rata. Di mana di sini saya sudah rata-ratakan semuanya, mulai dari XI itu rata-ratanya 404,92 dan rata-rata dari XI kurang X bar itu adalah 0. Kenapa dia 0? Karena dia ada nilai negatif. Karena di sini tidak ada boleh nilai negatif. Maka function Excel menganggapnya datanya tidak ada atau 0. Nah, di sini juga ada dengan data dalam kurung XI kurang X berpangkat 2 yang telah kita pangkatkan tadi. Jadi rata-rata itu 3338,58. Nah, di sini juga ada sigma. Saya sudah menjumlahkan semua data dari XI kurang X bar, dan dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 tadi. Dan hasilnya adalah yang dapat kita lihat ini, di mana XI itu penjumlahannya semua sigma itu 82,603, dan di sini juga 0 karena terdapat nilai min tadi. Dan ini adalah nilai dari XI kurang X berpangkat 2 tadi, yaitu 68, 10, 69,58. Nah, di sini N ini adalah arti jumlah banyaknya data. Kalau teman-teman ragu atau bagaimana, bisa dilihat deskripsi yang sudah saya cantumkan di sini. Nah, kita next ke poin yang selanjutnya, itu adalah mencari varians. Nah, di mana varians ini rumusnya itu adalah S pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 dibagi N atau per N. Nah, di mana kita sudah paham tadi apa artinya sigma, XI, dan X bar, dan di pangkatnya. Di mana sigma tadi adalah penjumlahan, artinya XI ini adalah data kita tadi awalnya. Data uji tarik tadi bisa disebut juga data uji tarik kita tadi. Dan X bar ini adalah rata-rata dan lalu dipangkatkan. Nah, karena kita sudah dapat tadi nilai dari XI kurang X bar pangkat 2 ini, tinggal kita masukin aja data yang lagi ke sini, yaitu yang udah kita jumlahkan tadi 68, 10, 69,58. Kita masukkan datanya di sini. Lalu per ini adalah atau bisa juga nilai N kita di per N. N ini adalah jumlah data kita tadi. Berapa jumlah keseluruhan data kita tadi. Karena data kita 204, kita masukkan 204. Nah, lalu kita bagi 6, 8, 10, 69,58 tadi dibagi 204. Maka hasilnya tadi adalah 3338,58. Nah, masih lanjut. Karena yang tadi adalah S2 berpangkat, jadi untuk menjadikannya S saja, lalu kita akarkan. Di mana 333858 itu diakarkan. Lalu hasilnya adalah 5778. Nah, dan begitu cara mencari varians tadi. Nah, selanjutnya adalah itu ada namanya standar deviasi atau S saja. Di mana S tadi rumusnya itu S sama dengan akar sigma dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 dan nilai N. Sebenarnya hampir saja, tapi hampir sama, tapi bedanya cuma dengan akarnya. Bisa kita lihat di rumusnya, ini S sama dengan akar sigma dalam kurung XI kurang X bar maka 2 lalu per N atau dibagi N. Nah, ini langsung saja kita masukkan data seperti tadi. Kita samakan dengan rumusnya. S sama dengan akar, lalu kita masukkan nilai sigma dari XI kurang X bar pangkat 2 tadi, 68, 10, 69,58 per 204. Nah, selanjutnya adalah S sama dengan akar 3338,58 sama seperti yang sebelumnya. Bedanya cuma ada akarnya saja. Lalu kita cari hasilnya, yaitu dari akar dari 3338,58 itu berapa. Maka di sini akan dapat hasilnya yaitu 57,78.
Nah, itu adalah cara mencari STD deviasi populasi. Dan ada lagi untuk mencari STD deviasi atau standar deviasi dari sampel. Nah, untuk sebelum kita lanjut di sana, kita akan menggunakan function Excel untuk mencari cara mudahnya dari STD deviasi tadi untuk populasi, yaitu dengan function Excel yang cukup mudah, yaitu sama dengan stdef titik p, lalu kita blok semua data kita tadi. Maka dengan itu kita enter saja, maka hasilnya akan keluar dengan cukup mudah. Maka hasilnya akan sama dengan cara manual yang kita cari tadi, yaitu 57.78. Nah, lanjut kita masuk ke mencari data sampelnya. Nah, di sini perbedaannya cuman berada di nilai N. Tadi N-nya langsung 204 dan sekarang bedanya N-nya dikurang 1. Dan di mana rumusnya sama, namun bedanya N aja dikurang 1. Lalu kita masukkan data kita tadi yaitu 6, akar 68, 10, 69, titik 58 per kita kurangi nilai N awal kita 204 dikurang 1. Jadi akar dari 6, 8, 10, 69, titik 58 per 203. Nah, lalu S sama dengan akar dari 3355.02. Maka hasil yang akan didapat adalah S sama dengan 57.92. Nah, secara manual, secara function Excel juga bisa kita lakukan pencarian dengan sangat mudah, yaitu dengan mencarinya adalah stdef titik s. Nah, di sini perbedaan yang tadi awalnya kita mencari populasi, yaitu perbedaan titik P-nya saja. Sekarang adalah titik S-nya. Sangat mudah diingat sekali. Nah, di sini saya ulangi cara mencarinya yaitu sama dengan stdef titik S. Lalu kita blok semua data kita tadi, lalu enter. Maka hasilnya akan keluar. Maka hasilnya sama dengan kita cari manual sebelumnya. Kita lanjut. Nah, di sini sesuai instruksi tadi, buatkan tabel distribusi frekuensinya. Dan di mana dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan interval. Nah, di mana di sini kita akan mencari interval, jumlah kelas dahulu, di mana kita di sini langsung saja menggunakan function Excel, di mana function Excel-nya adalah sama dengan 1 tambah 3.32 dikali log 204. Dan di mana 204 ini adalah jumlah keseluruhan data kita tadi berapa. Lalu kita enter. Maka hasilnya akan keluar. Di mana hasil saya di sini adalah 8.67. Nah, lanjut ke interval, di mana interval ini juga sama, kita menggunakan function Excel. Di sana, di sini saya mencantumkan function Excel yang sudah saya input dari kolom Excel tadi. Nah, di sini kita fokus ke deskripsinya saja. Cara mencarinya yaitu dengan sama dengan data rank sebelumnya kita bagi dengan data banyak kelas interval. Lalu kita enter maka akan keluar hasilnya. Nah, di sini adalah untuk lebih jelasnya yang akan saya jelaskan mengenai tadi. Di sini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi tersebut. Nah, di mana kita akan mengetahui dulu mana data terkecil rank banyak kelas interval dan interval kita. Nah, di mana saya sudah mencantumkannya di sini, data terkecil saya tadi adalah 296, data terbesar saya 500, rank saya 204, banyak kelas interval adalah seperti yang kita cari tadi 8.67. Maka bisa kita bulatkan di sini adalah 9 dan interval kita di sini adalah 2353. Dan bisa kita buat saja 23.5. Nah, di sini kita nampak tabel distribusi frekuensi di mana kelas K ini adalah dari banyak kelas interval sebelumnya yang sudah kita cantumkan. Misalnya di sini 867 yang sudah saya bulatkan 9, maka kelasnya itu ada 9 kelas. Nah,
Jadi intervalnya sesuai dengan interval yang sudah kita cari tadi. Maka function Excel yang dipakai untuk mencari interval pada tabel tersebut adalah di mana data awal interval ini ditambah dengan data interval yang dicari sebelumnya, yaitu kita tambah 296 ini kita tambah dengan 23,5 atau titik 5 ini. Nah, lalu kita enter, maka dapat 320. Nah, kalau sudah dapat data tersebut, kita tarik aja ke bawah datanya, maka seluruh datanya akan muncul. Nah, begitupun dengan titik tengah, yaitu function Excel yang saya gunakan yaitu adalah sama dengan data awal interval 296 ini ditambah dengan data interval 320. Data yang ini dan lalu kita bagi dua. Lalu akan dapat titik tengahnya yaitu 308. Nah, caranya sama, cara cepatnya sama dengan sebelumnya tadi. Kita kita klik lalu tarik aja ke bawah, maka hasilnya akan nurut ke bawah seperti data interval tadi. Nah, itu titik tengah. Kita lanjut ke frekuensi. Nah, kalau mencari frekuensi ini, kita menggunakan function Excel yaitu kontif, ya di mana kontif tersebut di sini kontif dalam kurung E6 E209 di mana kontif ini dari data uji tarik awal kita tadi lalu diberi tanda besar sama dengan ditambah dengan data 296 lalu kita blok lagi semua data awal uji tarik kita tadi semuanya lalu kecil dan dari data 320 tadi lalu kita enter maka hasilnya akan keluar hasilnya 19. Nah, selanjutnya itu adalah persen di mana function Excel yang dipakai untuk mencari persen ini adalah sama dengan data awal frekuensi ini. Data awalnya adalah 19 dibagi data jumlah frekuensi yaitu 204. Jadi 19 dibagi 204 lalu kita kali dengan 100. Maka hasilnya akan keluar 9. Lalu kita tarik aja ke bawah seperti yang sebelumnya sampai kelas ke-9 kita. Nah, yang selanjutnya adalah itu ada persen kumulatif di mana function Excel yang saya gunakan adalah sama dengan data awal frekuensi adalah 19 lalu dibagi data jumlah frekuensi 204. Nah, lalu kita kalikan dengan 100. Lah, lanjut kita next. Nah, di sini sudah saya buatkan juga dari tabel tersebut saya buatkan ke histogram yang dimana frekuensinya saya tadi ada 19, 22, 17, 27, 3, 23, 27, 29, 19, 21. Dan titik tengah intervalnya juga ada di sini. Nah, di sini ada juga poin yang terakhir di mana di sini pada selang kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Nah, di sini saya memakai rumus di mana X bar dikurang ZA per 2, theta akar N. Kecil sama dengan populasi, kecil sama X bar ditambah ZA per 2, theta per akar N. Nah, di mana X bar sigma NI sama dengan 5, XI dibagi N. Sama dengan 404,92
titik koma 5%. Nah, 5% ini 5% sama dengan 0,05. Titik 2 ZA per 2 sama dengan Z0,25 sama dengan 1,964. Maka hasilnya adalah 404,92 dikurang 1,964,57,92 per akar 204. Lalu kecil sama dengan populasi kecil sama 404,92 ditambah 1,964. Lalu 57,92 per akar 204. Nah, di sini hasilnya adalah 396,96 kecil sama dari populasi kecil sama dengan 412,88. Nah, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan data atau kesalahan dari saya, mohon maaf. Saya di sini cukup belajar dengan sesama belajar dan saling mengetahui juga. Kalau ada kata-kata saya yang janggal dan salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.